kepentingan bangsanya di masa depan. Sebab terjadi pergantian generasi. Ya, generasi akan memimpin di ke depan ini, generasi yang dibesarkan oleh zaman Orde Baru dengan pendidikan yang boleh dikata pendidikan yang tidak mantap. Ya, sekarang kita akan jadi pemimpin. Ya, memang banyak hal yang penting untuk menjadi perhatian bagi kita. Banyak hal-hal ideal yang tadinya ternyata tidak bisa terwujud. Kita tetap menginginkan satu pemimpin yang selain punya niat baik, mampu kerja keras dan mempunyai wawasan keilmuan. Tentunya profil kepemimpinan seperti itulah yang kita harapkan. Tapi tidak semua yang diharapkan itu bisa terwujud. Mudah-mudahan pada hari ini kita bisa mendiskusikan, mendengarkan visi generasi muda dari Republik ini, profesor-profesor yang rata-rata kelahiran 60-an, itu kita dengar visinya. Ya, saya sebagai Ketua Umum Asosiasi Profesor Indonesia sengaja tidak mau ikut lagi untuk membicarakan masalah ini karena saya adalah kelahiran tahun 40-an ya, yang sudah harus rela menyerahkan keadaan ini, perpolitikan Indonesia kepada generasi yang lebih muda. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini dapat dapat memberikan hasil yang baik. Dan ini perlu juga kami sampaikan bahwa diskusi yang menyangkut kepentingan nasional ini adalah atas saran Ketua Pembina API, yaitu Profesor Dr. Senudin Taha. Mudah-mudahan beliau hadir juga dalam kesempatan ini untuk memberikan juga ide-ide atau harapan-harapan pada masa yang akan datang. Saya kira demikian, saya ucapkan terima kasih kepada kita semua yang hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Abrar, masih mau mantau Prof. Abrar? Prof. Abrar? Halo? Mungkin Prof. Abrar sudah terbang. Baik. Ya, telepon dulu, Prof. Bisa berbicara, Prof. Jangan 5 menit, Prof. Bicara bagi saja. Ya. Silakan Prof. Armin. Ya. Masih bisa, silakan langsung Prof. Armin. Kesempatan pertama saya persilakan langsung Profesor Dr. Insinyur Abrar Saling SHMH. Silakan Prof. Ya, supaya diperkenalkan sedikit latar belakang narasumber. Beliau mau terbang, Prof. Beliau mau terbang. Ini pakar hukum. Ya, silakan. Ya. Terus terang saya tidak begitu mengenal ini para narasumber begitu. Pak Muin Fahmal, Guru Besar UMI. Kecuali Muin Fahmal barangkali. Ya. Pak Abrar, Guru Besar Fakultas Hukum. Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam. Masuk lagi. Kalau sini ulangnya. Oh, di pesawat nih. Iya, Prof. Iya, sampai pakai iya, Prof. Prof. Armin,
Ya. Prof. Armin, dia sudah di atas pesawat. Nanti setelah sampai Jakarta masih bisa mungkin. Ya, Prof, silakan. Iya. Ya, silakan, Prof. Prof Muin. Ya, saya perkenalkan sedikit dulu Saya tidak dikasih biodatanya para pembicara ini. Langsung saja. Pokoknya Bapak, apa yang Bapak tahu? Dr. Muin Fahmi SH MH, beliau ini adalah pada masanya dan guru besar Fakultas Hukum UMI. Beliau berkecimpung sebagai pembicara di berbagai tempat dan keahliannya sudah tidak diragukan lagi. Karena itu kepada Profesor Dr. Muin Fahmi SH MH saya persilakan. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Profesor Anwar Arif. Orangnya yang berbicara kok kesediaan. Jangan saya. Bapak Profesor Askin juga saya lihat ada di sini. Ya, terima kasih. Saya saksikan. Saya berupaya menyebut yang ibu saya. Saya lengkapi kata tadi. Saya adalah alumni Fakultas Hukum. Waktu saya mahasiswa, saya adalah aktivis mahasiswa. Interupsi, mungkin peserta yang lain bisa mute. Kemudian setelah tamat diangkat jadi dosen di Fakultas Hukum UMI sejak tahun 80. Saya sudah tergolong yang tua lah, katakanlah begitu. Kemudian saya berkecimpung dalam mengajar yang berkaitan dengan persoalan ini, berkaitan dengan masalah ketatanegaraan. Dan saya juga ketua pusat pengkajian konstitusi kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi dengan Universitas Muslim Indonesia. Sering saya berkecimpung dengan Mahkamah Konstitusi, baik dan termasuk api ya teman-teman lain. Alhamdulillah pada kesempatan ini apa yang tadi saya kalau diambil Misi Pak, boleh selain pembicara di mute suaranya Pak. Halo. Apa suara saya kedengaran? Kedengaran, Prof, kedengaran. Ya, alhamdulillah. Kedengaran. Namun kedengaran agak terganggu konsentrasi sedikit kalau banyak yang suara, tapi Iya Prof, makanya ya. Jadi baik Bapak sekalian, tema pembicaraan lalu profil tentu barangkali profil yang ideal dan pemilu serentak pada tahun 2024 yang akan datang. Akhir-akhir ini
memang sering kita dengar di berbagai media, di berbagai diskusi tentang kemungkinan diamandemen lagi Undang-Undang Dasar 45 sebagai amandemen yang kedua, atau bisa juga disebut sebagai amandemen yang kelima. Karena yang lalu itu diperdebatkan oleh para ahli apakah Undang-Undang Dasar 45 sudah 4 kali diamandemen atau baru 1 kali. Saya berpendapat baru 1 kali, tapi dilaksanakan secara maraton mulai tahun 99, 2000, 2001, dan 2002. Atau 4 kali. Kalau kita standar pada yang kedua ini berarti pembicaraan kita ini adalah amandemen. Tapi kalau kita standar pada pertama berarti nah sekarang Bapak-Bapak sekalian, saya ingin bercerita sedikit amandemen yang lalu itu dikatakan akan dilakukan dengan cara adendum. MPR bersepakat sebelum menyentuh amandemen, sebelum sepakat bahwa akan diamandemen, bahwa akan diamandemen dengan adendum. Tentu saja kita semua paham apa bedanya adendum dengan amandemen. Tapi ternyata dalam praktek dilakukan moderator mungkin yang di mute aja moderator. Ya. Baik, ternyata bukan adendum. Kenapa demikian? Situasi berkembang dalam pelaksanaan forum amandemen itu sendiri, sehingga terjadi baik adendum maupun amandemen. Padahal janjinya terkatakan dalam janji bahwa kita akan amandemen Undang-Undang Dasar 45 dengan sepakat anggota MPR tidak akan merubah bentuk negara dan tidak akan dilakukan berdasarkan amandemen. Kemudian penjelasan sejauh mungkin dijadikan sebagai norma di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Dalam prakteknya, di samping amandemen dia juga tentu karena situasi berkembang dasar amandemen itu dilaksanakan. Menurut pandangan saya agak genting pada waktu karena itu saya menulis di Harian Fajar pada kira-kira seminggu berlangsung amandemen itu, saya menulis di Harian Fajar judulnya Mampukah MPR mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 itu Harian Fajar dari kita headline, kita menulis wawancarai ya, Mampukah MPR mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 secara baik. Saya ada kelas waktu itu. Nah, ternyata dalam perjalanannya terjadi pro kontra. Yang kontra itu sampai sekarang masih rasa ada itu. Yang pro juga cenderung merasakan bahwa ada benarnya yang kontra dulu. Apa yang dilakukan adalah menjadi nanti kita menjadi bakalan kebablasan, bakalan lupa akar masalah bangsa Indonesia sebagai generasi yang berbudaya.
Itu ketakutan pada waktu itu. Ternyata kayak di Indonesia dia juga nongkrong di bahwa orang hampir tidak ada yang berbicara. Saya sering katakan, orang berbicara hukum sering terkesan yang bukan sarjana hukum kalau berbicara tentang hukum lebih sarjana hukum daripada sarjana hukum. Apa artinya bahwa seolah-olah apa semua yang kita bilang kemukakan itu adalah sebuah kebenaran. Dan salah kalau dibantah kelihatan. Ini yang kita khawatirkan kalau model ini merasuk ke dalam pemegang kendali Republik ini. Atas kekuasaan yang ada. Nah itu Bapak sekalian. Nah sekarang akhir-akhir ini sering kita dengar lagi akan ada amandemen. Pertanyaannya, dibawa kemana itu amandemen? Saya pernah dibincang-bincang, saya katakan amandemen itu adalah halal, adalah perbuatan sah. Tetapi kita harus hati-hati. Jangan sampai kita mengamandemen pasal-pasal tertentu dan pasal itu adalah pasal sensitif. Misalnya kita mengamandemen tentang keinginan ada GBHN. Karena sekarang terasa program pembangunan nasional sekarang ini tidak begitu lengkap karena tidak ada perencanaan jangka panjang. Tidak ada perencanaan, semuanya dibuat oleh Presiden. Jadi tuduhan itu ada benarnya. Itu diperbaiki. Ini yang saya katakan pasal sensitif. Pasti menyentuh pasal yang lain, menyentuh pasal yang lain, menyentuh pasal yang lain, yang pada akhirnya nanti menyentuh ke sana kemari, maka terbongkarlah Undang-Undang Dasar 45 yang relatif kita bisa kendalikan sekarang ini. Bisa kita hidup bernegara dengan baik melalui Undang-Undang Dasar yang ada sekarang ini. Kalau kita setuju bahwa harus ada GBHN, pertanyaannya ialah siapa yang karena garis besar haluan negara itu harus dibuat oleh pemegang mandat, oleh pemegang kedaulatan rakyat. Sama dengan dulu, kedaulatan ada di tangan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, mempunyai kewenangan membuat pola pembangunan nasional, mempunyai kewenangan membuat GBHN dan memerintahkan kepada Presiden untuk melaksanakan sebagai atas nama rakyat, karena itu disebut sebagai lembaga tertinggi negara. Kalau kita mau ada GBHN kembali, siapa yang buat? Sederhananya, di dalam diskusi-diskusi lepas, sederhananya orang mengatakan, kasih MPR. Pertanyaannya ialah, apa pangkatnya MPR membuat GBHN MPR yang ada sekarang? MPR yang ada sekarang bukan lembaga tertinggi negara. Ada lembaga yang setinggi dengan Presiden. Lalu membuat program diperintahkan kepada Presiden, itu persoalan besar. Oh kalau begitu, kasih dia kewenangan menjadi lembaga tertinggi lagi. Oh kalau begitu, dia harus dipilih, dia harus memilih Presiden. Dengan demikian, sentuh lagi pasal pemilihan Presiden. Dipilih oleh rakyat adalah MPR, lalu MPR memilih Presiden sebagai mandataris. Presiden sebagai mandataris MPR. Kalau ini terjadi, berarti kita mundur. Kita mundur kembali kepada
semula. Pemilihan langsung tidak diperlukan lagi. Demokratisasi yang menjadi jargon reformasi adalah pelaksanaan pemerintahan dengan sistem pemerintahan presidensial. Presiden dipilih langsung, ini adalah presiden dipilih langsung oleh rakyat. Bapak sekalian, soal mau diamandemen atau tidak, saya setuju diamandemen. Tetapi harus dibuat perencanaan yang matang. Buat perencanaan, katakanlah perencanaan itu 3-4 tahun direncanakan. Direncanakan dengan baik. Kalau perlu, adakan referendum, adakan referendum kepada masyarakat. Lemparkan kepada ide-ide yang akan diperbaiki dan perbaikan. Lalu mulai dilaksanakan. Jadi nanti dia amandemen pada sesudah kabinet. Apalah nanti sesudah tahun 2000. Baik, beneran apa yang kita inginkan. Itu mengenai hal ini. Jadi prinsipnya bagi saya, keinginan mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 bukanlah sesuatu yang haram, tetapi harus kita hati-hati, jangan sampai kita mundur jauh ke belakang. Apatah lagi kalau keinginan ini memang ada hal-hal tertentu. Istilah amandemen, apa istilahnya itu biasa? Amandemen terbatas. Susah yang namanya amandemen terbatas. Mudah kita katakan ini kita rubah menjadi begini, tapi dengan ini dirubah menjadi itu, maka yang lain juga ikut terubah dan akhirnya nanti berantakan kita punya landasan hidup bernegara. Coba kita lihat berantakannya kita cara berpikir. Baru-baru ini ada keinginan DPR membuat undang-undang tentang pembinaan ideologi Pancasila. Undang-undang yang mengatur bagaimana ideologi Pancasila yang dibina. Tapi rancangannya justru Pancasilanya dirubah. Pancasilanya yang dirubah. Sila-silanya tidak lagi 5. Ketuhanannya bukan lagi ketuhanan yang maha, tapi ketuhanan yang berbudaya. Di balik itu apakah keterburu-buruan ataukah kesalahpahaman ataukah ada lagi yang lain? Ini kita sebagai warga bangsa tidak menginginkan yang seperti ini. Padahal Undang-Undang Dasar 45 tidak bisa dirubah kecuali jika 2/3 anggota MPR setuju. Bukan DPR, MPR yang bisa merubah Undang-Undang Dasar 45. Pembukaannya tidak bisa dirubah. Sudah dinyatakan tidak bisa dirubah pembukaannya. Padahal Pancasila itu adalah substansi daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di sanalah diatur dirikan negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, keadilan, kerakyatan yang kita sebut sebagai Pancasila. Itu sudah dinyatakan tidak bisa dirubah. Nah, konsep tadi itu adalah merubah substansi daripada Pancasila itu sendiri. Ini mungkin akibat keterburu-buruan, mungkin akibat karena tidak ada kesempatan untuk berdialog dengan lebih luas lagi karena seru-serunya COVID pada waktu itu. Nah, itu kira-kira mengenai amandemen ini. Apatah lagi istilahnya amandemen terbatas, saya agak justru menjadi takut mendengar kalau istilah amandemen terbatas. Tentu saja bagi teman-teman yang berkecimpung di bidang politik agak
agak berbeda, mungkin berbeda dengan saya punya pandangan ya. Nah, kemudian Bapak sekalian, bagaimana presiden, profil presiden ke depan? Saya kemarin berdiskusi, satu diskusi di satu forum membuat menuju Indonesia yang mandiri. Indonesia yang mandiri. Kenapa ada tema begini? Kita harus memperlihatkan kemandirian kita bukan hanya kepada kita, tapi kita harus memperlihatkan kemandirian kepada dunia. Tentu teman-teman yang lain mengatakan, wah saudara ini tidak paham ini kondisi kekinian Indonesia. Kalau betul-betul harus kita independen. Tapi bagaimanapun juga saya berpikir bahwa yang ideal itu adalah yang mempunyai, yang dijamin, karena semua merasa mempunyai, tapi yang dijamin mempunyai keberpihakan terhadap keindonesiaan. Indonesia adalah negara kesatuan yang republik dengan dasarnya adalah Pancasila. Pancasilanya kita sudah semua kita tahu ini apa isinya Pancasila. Itu kira-kira yang ideal. Tentu bagaimana kriterianya, panjang kriterianya kalau kita mau membuat kriteria ya. Nah, jika seandainya amandemen itu jadi, misalnya nanti, saya ingin titip satu persoalan besar. Saya ingin ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 45, pembatasan koalisi partai politik. Agar DPR bisa berfungsi betul-betul sebagai mengontrol penyelenggaraan pemerintahan. Sekarang ini agak sulit. Ibaratnya sama dengan waktu di Orde Baru. Ada 3 partai politik. Tetapi Golkar suaranya jauh lebih besar, sangat jauh lebih besar daripada yang 2 itu, PDI dengan P3. Sehingga kita tempatkan P3 dengan PDI sebagai pelengkap penderita, pelengkap demokrasi. Tidak lengkap kalau partai tunggal, jadi ada PDI, ada Golkar, tapi tidak bisa menentukan dalam tataran arah perencanaan bangsa ini. Sekarang ini mirip-mirip seperti itu. Dengan senjata koalisi. Oleh karena itu saya ingin, kalau memang ada niat political will pemerintah untuk mengatakan itu, kita titip supaya sedikit dibatasi mengenai koalisi partai. Nah, tentu Bapak-Bapak sekalian, soal pemilu 2024, bagi saya tidak ada masalah serentak 2024, karena ini sudah direncanakan serentak 1, serentak 2, serentak 3, dan serentak keempat barangkali nanti ini. Jadi serentak keempat itu adalah serentak seluruh Indonesia pelaksanaannya. Tentu saja di serentak pertama banyak alasan-alasan, banyak pengalaman-pengalaman yang bagi kita perlu diperbaiki, terutama di serentak kedua lebih banyak lagi di serentak kedua, dan di serentak kedua barangkali dulu itu mati massal pada pelaksana pemilu, alasannya capek. Ada dokter mengatakan capek itu tidak membunuh seketika seperti itu, ya, tapi dokter itu dinyatakan salah mengungkapkan pendapat, ya. Jadi apatah lagi sudah kalau sebentar serentak keempat, berarti bahwa pengalaman kita sudah banyak yang bisa diperbaiki. Sebab salah satu
alasan munculnya pemikiran akan amandemen terbatas adalah ragu menghadapi serentak terakhir ini, serentak keempat, ya, ragu menghadapi serentak keempat. Jadi itu masih lama. Kalau memang ketara apa masalahnya, apakah betul amandemen menjadi solusi? Saya kira itu Bapak sekalian dari saya dulu, mungkin nanti bisa berkembang. Jadi bagi saya ulangi, amandemen itu adalah sesuatu yang halal, tapi kita harus hati-hati, jangan sampai nanti amandemen kita kontraproduktif. Kita ingin bangsa ini tambah baik, tapi justru landasan bernegaranya kita menjadi tambah rapuh. Soal bagaimana presiden, tentu saja yang ideal adalah orang yang mempunyai, yang diyakini pro kepada Indonesia, pro kepada bangsa Indonesia ini dengan landasan kita bernegara, yaitu negara kesatuan dengan landasan filosofinya kita adalah Pancasila. Soal teknis pemilihan tahun 2004, bagi saya masih panjang waktu untuk membenahi apa-apa yang dilihat oleh para penyelenggara pemilihan. Kembalikan kepada Prof. Armin. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Prof. Maha. Saya kira uraian diskusi dari Prof. Muin ini sangat menarik karena di satu sisi dia tidak menafikan amandemen Undang-Undang Dasar 45, tapi di sisi lain dia ragu bahwa jangan sampai terlalu banyak kepentingan yang masuk di dalamnya sehingga dasar kita bernegara ini menjadi amburadul ke depan. Saya kira apa yang dikemukakan oleh Prof. Muin ini menjadi bahan diskusi yang menarik. Dan selanjutnya saya akan persilakan Profesor Dr. Sabri Samin, MAG. Beliau adalah guru besar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saya persilakan Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Sabri. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Haji Armin Arsyad, MSc, yang telah memberi kesempatan. Terima kasih juga pada Profesor Dr. Haji Anwar Arifin, selaku Ketua Umum ATI, dan Wakil Sekretaris ATI, Pak Profesor Alimin Maidin. Pada hari ini saya ingin menyampaikan poin-poin yang penting saya kemukakan, bahwa yang pertama tadi Prof. Muin Fahmal sudah menyampaikan beberapa hal dan beberapa hal bersentuhan dengan apa yang ingin saya sampaikan. Sebetulnya saya sudah menyiapkan beberapa catatan untuk penampilan ini. Mudah-mudahan bisa ditampilkan sebentar. Pertama, bahwa amandemen ini bukan hal yang mustahil. Banyak negara yang telah melakukan, sekurang-kurangnya lebih kurang 80 negara sudah melakukan amandemen secara meluas dan terbatas. Misalnya Amerika sudah melakukannya, Prancis bahkan mengganti konstitusinya, Rusia juga dari konstitusi Rusia menjadi konstitusi Stalin, dan berubah menjadi Uni Soviet juga berubah undang-undangnya. Itu yang pertama. Yang kedua,
amandemen menjadi dasar pertimbangan dalam hal berkaitan dengan perkembangan iptek, perubahan situasi, pergerakan zaman, perpindahan tempat, kemajuan masyarakat, dan kecerdasan manusia. Itulah yang membuat amandemen itu sering dilakukan. Yang ketiga, amandemen tidak perlu dilakukan dalam hal-hal yang mendasar. Tadi sudah disebutkan, dan fundamental, sebagaimana kesepakatan yang sudah disampaikan oleh Prof. Muin juga tadi mengenai tidak mengamandemen pembukaan Undang-Undang 45, tetap mempertahankan NKRI dan sistem presidensial. Langkah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 menjadi niscaya pada poin-poin tertentu. Negara Indonesia bahkan bukan hanya telah mengamandemen, tetapi bahkan telah meninggalkan dan mengganti dengan konstitusi lain. Kita bisa lihat perkembangannya dari konstitusi RIS 27 Desember 49 sampai dengan 17 Agustus 1950. Itu yang pertama. Yang kedua, Undang-Undang Dasar sementara 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Kemudian Undang-Undang Dasar kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan dekret Presiden. Lalu sekarang kita bergerak mengamandemen mulai tahun 1999 sampai 2002. Itu adalah sebetulnya bukan sekedar amandemen, bahkan berpindah dari satu konstitusi. Ya, itu luar biasa terjadi di Indonesia. Amandemen terhadap hal-hal yang bersifat umum sebetulnya cukup dengan undang-undang. Sebentar di akhir akan saya memberikan contoh pasal. Buktinya tadi kita sekarang sepertinya mau kembali ke GBHN dengan nama PPHN, termasuk menambah masa jabatan presiden. Ya. Jadi itu yang sehingga sebetulnya konstitusi yang baik adalah konstitusi yang memiliki prinsip-prinsip umum saja, tidak perlu detail. Yang berikut, kelonggaran terhadap amandemen dapat membahayakan keutuhan negara. Ganti rezim, ganti kebijakan. Konstitusi dijadikan sasaran untuk amandemen. Perhatikanlah keinginan-keinginan untuk menerapkan yang saya sebut tadi kembali ke GBHN dengan nama pokok-pokok haluan negara. Nah, tadi menarik Prof. Muin Fahmal sudah menjelaskan siapa yang bikin. Ya tentu yang bikin kalau dengan kondisi amandemen ini adalah Presiden. Lihat juga gagasan tentang dasar negara. Dasar negara saja Pancasila dengan P4 dan BP7-nya bisa ditinggalkan karena tidak tercantum secara detail dalam Undang-Undang Dasar 45, walaupun di alinea keempat disebutkan sila-sila itu, tapi istilah Pancasila tidak disebutkan dalam sebagaimana konstitusi negara lain menyebutnya. Ya, misalnya ideologi komunis, ideologi Islam. Jadi pada era reformasi Pancasila bahkan dibatalkan sebagai asas tunggal.
dan lama baru kembali. Sekarang kita diperkenalkan lagi. Seperti tadi oleh Prof. Muin Fahmal sudah menyampaikan bagaimana rancangan undang-undang ideologi Pancasila itu. Dengan sekarang masih ada lembaganya BPIP. Itu kita seperti kembali lagi ke yang kita sudah mentahkan, kita kembali lagi mempersoalkan ini. Walaupun secara utuh Pancasila memang tetap, tetapi dengan penguatan dari P4, BP7 lalu BPIP itu satu hal yang sebenarnya tidak labil kita dalam soal ini. Sistem partai politik juga sangat kuat mengendalikan negara. Bahkan rakyat takut melawan. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 45 cenderung liberal walaupun normatif. Mempertahankan jumlah bab dan pasal, apa filosofinya? Dibanding memperlebar substansi amandemen. Amandemen memudahkan menumpang kepentingan jangka pendek dan selera untuk berkuasa lama, terutama terkait masa jabatan presiden atau masa jabatan publik itu. Amandemen sangat mudah terlaksana jika posisi partai politik cenderung bersatu yang tadi disebut oleh Prof. Muin Fahmal, koalisi tak tanpa batas. Apapun akan terpenuhi kalau mau diadakan amandemen. Karena sudah kuat. Seperti kembali tadi disebut Prof. Muin Fahmal, seperti Orde Baru. Jadi tidak ada kelompok penyimbang yang oposisi yang ideal. Undang-Undang Dasar 1945 tidak dibuat dalam keadaan darurat, tetapi terencana. Mulai dari pembentukan BPUPKI dengan anggotanya 76 orang, 69 warga negara Indonesia dan 7 Jepang, sampai ke PPKI dengan 25 orang anggotanya. Tentu saja kematangan para penyusun sangat tinggi, atau satu saja tujuannya itu untuk kemerdekaan untuk semua. Jadi undang-undang dibuat itu dalam rangka perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sekarang tujuan itu bervariasi, tergantung kepentingan. Nah, mudah-mudahan kepentingan itu jangka panjang dan untuk umat yang banyak, bukan kepentingan segelintir orang. Undang-Undang Dasar 45 itu dahsyat dalam tanda petik karena Indonesia sempat melanglang buana ke satu konstitusi ke konstitusi yang lain. Pada akhirnya kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Itu yang saya katakan dahsyat, itu Undang-Undang Dasar 45. Sudah melanglang buana kita. Tapi kita mulai masuk kepada wilayah amandemen. Sekarang negeri ini sedang mengutak-atik pasal-pasal dari 45 itu. Walau 1-2 pasal diperlukan untuk amandemen. Kekuatan partai politik berimbang dengan civil society, masyarakat, saya setuju dan saya tulis di sini di makalah seperti yang disampaikan Prof. Muin Fahmal, bahwa kalau mau amandemen ya referendum lah. Kalau mau ya terhadap hal yang perlu di amandemen. Referendum supaya tidak ya minta pandangan masyarakat lah baru masuk ke wilayah itu. Bagi yang berpaham perlu amandemen Undang-Undang 45, seolah-olah ada yang berpendapat kita sedang membubarkan negara. Karena para penyusun itu yang tahu persis apa filosofi, rumus-rumus dari Undang-Undang Dasar itu. Karena para penyusun itu telah wafat. Jadi penyusunnya wafat, maka kalau diubah itu berarti negaranya juga bubar. Nah, itu kata yang agak kasar ya kasar.
Karena yang tahu filosofinya adalah para penyusun itu sendiri. Sedikit lagi. Pasal-pasal yang perlu dipertimbangkan untuk dikembalikan pada naskah aslinya dari antara lain. Ini pendapat saya, bapak-bapak semua. Bila praktik money politik dalam pemilihan jabatan tetap dominan, terutama jabatan eksekutif, maka perlu dipertimbangkan untuk melalui perwakilan legislatif kembali ke Undang-Undang Dasar Negara RI 45 sebelum amandemen. Demikian pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, kalimat negara berdasar atas Pancasila sesuai Undang-Undang 45 perlu ditambah pada pasal 1 ayat 4 untuk amandemen. Jadi saya mengusulkan supaya Pancasila masuk di pasal 1 ayat 4 sesudah situ negara kesatuan Republik Indonesia. Saya yang menjual. Yang ketiga, upaya menemukan pokok-pokok haluan negara PN berarti kembali ke Undang-Undang 45 sebelum amandemen dengan berganti nama. Lihat pasal 345 yang lama tentang GBHN. 4. Presiden ialah orang Indonesia asli. Pasal 6 ayat 1. Perlu dikembalikan seperti semula sebelum diamandemen. Karena mananya cenderung sama. Perhatikan istilah putra daerah dalam peraturan perundangan tentang pemerintah daerah yang cenderung dimanakan terbatas pada pengertian suku atau etnis. Padahal istilah putra daerah dalam makna yang ditegaskan dalam undang-undang adalah mereka yang mengenal daerah dan memahami daerah itu, bukan kembali kepada etnis. Saya kira makna, kalau saya baca terjemahan tidak hianat, tidak pernah menjadi warga negara lain, sebetulnya sudah cukup Indonesia asli itu. Karena di situ juga bisa disebut sebagai lahir. Kan tentang pemaknaan saja itu, walaupun memang yang dimaksud adalah pribumi, tapi bisa dimanakan dalam pengertian luas. Masa jabatan presiden dikembalikan pada mana awalnya sesuai naskah sebelum amandemen pasal 7 agar tidak cenderung selalu di amandemen. Untuk pembatasan masa jabatan cukup undang-undang saja, tidak perlu amandemen. Supaya karena ini ada kecenderungan ya tadi kalau mayoritas menghendaki ya jadilah itu 3 periode, 10 periode dan seterusnya. Yang ke-6, Presiden mengangkat duta dan konsul tidak perlu pertimbangan DPR seperti amandemen. Demikian pasal 2 hasil amandemen. Begitu pula pasal 14 ayat 2 tentang Presiden memberi amnesti dan abolisi, tak perlu pertimbangan DPR. Nomor F dan G ini yang saya sebut barusan mengambil alih tugas Dewan Pertimbangan sesuai pasal 16 amandemen. Nah, ini yang menjadi catatan. Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi tidak perlu pertimbangan Mahkamah Agung. Demikian pasal 14 ayat 1 pasal amandemen karena mengambil alih tugas Dewan Pertimbangan sesuai pasal 16. Jadi mubazir itu memperlambat saja. Berikut perlu ditambah gubernur, bupati, wali kota pada pasal 22 ayat 2 yang sudah diamen. Hal ini terkait dengan pemilihan serentak 2024. Ya, tidak di situ tidak disebutin. Kemudian perlu ditambah presiden, gubernur, bupati, wali kota pada pasal 22 ayat 3. Hal ini terkait dengan pemilihan serentak juga. Disebut di situ. Untuk pemilihan presiden, bupati dan tidak jelas apakah melalui partai politik atau melalui perseorangan karena tidak disebutkan. Di situ hanya disebut legislatif. Kemudian pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara perlu dipertimbangkan untuk menghilangkan istilah bersifat memaksa. Ya, memaksa itu tidak bagus. Lebih baik tidak usah ada kata memaksa di situ. Ya, walaupun redaksinya saya setuju. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam upaya pembelaan negara. Lihat pasal 27 ayat 3. Perlu dipertimbangkan karena memberi beban ganda kepada rakyat. Sebagaimana usaha pertahanan dan keamanan negara yang melibatkan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Demikian pasal 30 ayat 2 amandemen. Terakhir, pemilu serentak tahun 2024 dapat menghemat biaya pemilu. Mengurangi maraknya money politik. Mengurangi mobilitas orang untuk mencegah tingkat kriminalitas. Menyederhanakan waktu yang selama ini hampir setiap waktu
dilaksanakan pemilihan jabatan legislatif dan jabatan eksekutif. Selain itu, partai politik sulit melakukan mobilisasi untuk memenangkan pemilihan kelompoknya. Hal ini pernah saya usulkan ketika rencana amandemen di UNS waktu itu datang dari MPR antara Lukman Hakim Saifuddin. Saya sebagai pembicara bukan narasumber tapi berbicara. Saya mengusulkan supaya pemilu serentak. Ya. Serentak bukan dibagi dua, pemilu legislatif dan eksekutif, kan tinggal nama di menambah belangko itu. Walaupun ada efek-efek yang kemarin diributkan banyak yang meninggal. Wallahu a'lam, demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Alimin, kalau telepon dulu Pak Abrar, apa sudah mendarat? Prof. Abrar. Iya. Sudah hadir Prof. Abrar. Prof. Abrar, sama saya coba buka dia punya ini. Dia punya PowerPoint. Saya bacakan saja. Ayo, bacakan saja. Tanggung jawab Jaki kalau dia marah. Tidak, Ji, karena dia datang sesudah, mudah-mudahan masih bisa dapat. Pelan-pelan makin baca supaya masih bisa dapat dia komentar. Dia kemana kah? Dia ke Jakarta. Belum. Palu katanya. Baru setengah jam. Baru setengah jam. Ke Jakarta tuh ke Palu, tadi bilang ke Palu. Saya tidak tahu persis. Dia ke Palu, Pak. Dia Kalau Palu cepat nih. Kalau saya sudah dengar kan disampaikan ke Palu. Kalau dia ke Palu sudah mendarat. Ya, coba saya hubungi ya. Coba tahu betul sudah mendarat. Kecuali kalau balik pesawatnya sebelum mendarat. Ya.